Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ihsan rahimakumullah, melanjutkan kajian rutin kita setelah kosong sebulan ya, melewati bulan Ramadan, dan semoga Ramadan yang kita lalui ini mendapatkan predikat muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan yang terakhir yang kita bahas adalah takziah, tentang takziah. Kita ulang ya, siapa tahu ada yang lupa dan lain sebagainya. At-ta'ziyatu, takziah atau aza, artinya tasbir. Takziah artinya tasbir. Tasbir itu mengajak seseorang untuk bersabar. Bidzikri ma yusallal musab, dengan menyebutkan kalimat-kalimat yang menghibur orang yang terkena musibah. Ya, orang yang terkena musibah, dengan lafaz-lafaz yang mungkin lafaz itu bisa menghibur keluarga ataupun orang yang terpukul ketika dia terkena musibah tersebut. Ini yang dimaksud dengan takziah. Jadi kalau ditanya takziah itu apa? Nak pergi takziah, apa artinya takziah? Takziah artinya mengajak orang yang terkena musibah untuk bersabar dengan lafaz-lafaz yang bisa menghibur keluarga yang terkena musibah. Itu pengertian dari takziah. Ya. Hukum takziah mustahab, sunnah, dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jadi takziah hukumnya sunnah. Berbeda dengan pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah apa hukumnya? Fardu kifayah. Kalau semuanya itu meninggalkan, maka mereka berdosa jamaah, semuanya berdosa. Tapi kalau takziah ini hukumnya sunnah saja, tidak sampai derajat wajib. Artinya kalau kita tidak melakukannya pun tidak berdosa. Ya. Walau kana zimmiyan. Di sini disebutkan walaupun orang yang kita hibur itu adalah orang kafir, orang non muslim. Tapi nanti hukumnya berbeda ketika kita bertakziah kepada orang non muslim. Hukumnya berbeda. Kalau orang muslim takziah kepada orang muslim atau menghibur orang muslim ketika mereka terkena musibah, hukumnya sunnah. Tapi kalau takziah kepada orang kafir, orang non muslim, maka hukumnya mubah. Mubah ini di bawah derajat sunnah ya.
itu mubah, gitu loh. Jadi kalau mubah ini dikerjakan seperti itulah hukumnya, tidak mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan dosa, ditinggalkan pun sama. Berbeda dengan mustahab, maka hukum bertakziah kepada orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, itu mubah, boleh-boleh saja, tapi tidak sampai derajat sunnah, tidak sampai derajat sunnah. Dalilnya adalah perkataan Rasulullah SAW dari Amr bin Hazm, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin." Ketika seseorang muslim menghibur saudaranya yang sedang terkena musibah, melakukan takziah, illa kasahullahu azza wa jalla, maka Allah akan memberikan pakaian kepada dia min hilalil karamah yaumal qiyamah, di mana pakaian itu menjadi tanda karomahnya dia di hari kiamat, ya. Dan ini menjadi dalil bahwasanya melakukan takziah itu sunnah. Wahia la tustahabbu illa marratan wahidatan. Dan sunnah melakukan takziah itu cuman sekali saja, ya. Sunnah melakukan takziah itu berapa kali? Sekali. Bagaimana kalau melakukan takziah itu berkali-kali? Itu malah menambah kesedihan keluarga mayit, ya. Menambah kesedihan keluarga mayit. Salah satu contohnya misalkan di hari pertama kita bertemu dengan keluarga mayit, kemudian kita hibur dia, semoga mayit ini si fulan Allah ampuni dosa-dosanya, kebaikan-kebaikannya Allah terima di sisinya. Kemudian kita menghibur keluarga mayit itu juga dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit. Beliau ini termasuk orang yang soleh misalkan, ya. Hari itu sudah kita kerjakan, lewat sehari, 2 hari, kemudian hari keempat kita ketemu pula. Kita takziah pula. Kita hibur lagi dia dengan kalimat yang sama. Apa yang terjadi? Apakah kalimat itu menjadi penghibur dia atau menjadi penambah kesedihan dia? Pasti bertambah kesedihannya, mengingatkan dia lagi dengan orang yang telah meninggal tadi, ya. Maka sunnah melakukan takziah itu cukup sekali saja, ya. Sunnah melakukan takziah itu cukup sekali saja. Wa yanbaghi an takuna at-ta'ziyatu li jami'i ahli al-mayyiti wa aqaribihi. Dan sunnahnya juga melakukan takziah itu kepada seluruh keluarga mayit, ya, kepada seluruh keluarga mayit, entah itu yang sudah tua ataupun yang masih muda, entah itu yang laki-laki ataupun yang perempuan, tapi dengan menjaga kaidah syariatnya, ya. Jangan sampai pergi takziah, yang ditakziah ini adalah saudara perempuan misalkan, perempuan yang ditakziahnya, laki-laki yang memberikan takziah. Nah, ini tidak boleh secara berlebihan, ya. Jadi sunnahnya memberikan takziah itu ke semua kerabat mayit yang merasa terpukul atas musibah tersebut. Sawa'un akana dzalika qabla ad-dafni am ba'dahu ila 3 ayyam. Takziah itu boleh sebelum mayit itu dikuburkan, begitu juga boleh setelah mayit dikuburkan. Sebelum
mayit dikuburkan boleh. Setelah dikuburkan pun boleh. Ya. Sampai kapan? Sampai 3 hari ke depan. 3 hari batasannya. Ya. Illa idza kana al-mu'azzi awil mu'azza ghaiban fala ba'sa bi ta'ziyati ba'da 3 ayyam. Kecuali ada keadaan-keadaan tertentu di mana kita itu tidak bisa memberikan takziah di 3 hari pertama tadi. Contohnya misalkan kerabat kita itu jauh. Kerabat mayit ini ada yang jauh. Ya. Sekolah misalkan di luar negeri. Kemudian ada kerabat yang meninggal. Ketika mendengarkan kabar meninggal itu, ya, pulang. Pulang ini memakan waktu 1 minggu. Ketika dia pulang 1 minggu baru dia berada di rumah duka. Boleh tidak kita itu memberikan takziah kepada dia yang baru datang setelah 1 minggu meninggal tadi? Boleh. Kenapa? Karena uzur 1 minggu tidak bisa bertemu dengan keluarga yang tadi. Ya. Begitu juga misalkan kita dari jauh. Ya. Kita yang dari jauh. Setelah 1 minggu kita mendengarkan kabar bahwasanya orang tua teman kita meninggal. Ya. Orang tua teman kita itu meninggal setelah seminggu dikuburkan mayit tersebut. Boleh tidak kita melakukan takziah kepada teman kita tadi? Boleh. Ya. Karena kenapa? Karena kita baru mendapatkan kabarnya. Ya. Karena kita baru mendapatkan kabar tentang kematian orang tuanya. Tidak masalah. Yang tidak diperbolehkan itu adalah di hari pertama takziah, di hari kedua takziah boleh, di hari ketiga takziah boleh, sampai ke hari ke-7 takziah. Ya. Nah, ini malah menambah kesedihan keluarga mayit. Ya. Jadi takziah itu cukup satu kali saja. Kemudian alfazuha, lafaz-lafaz yang bisa digunakan untuk melakukan takziah. Tidak ada lafaz khusus dari Rasulullah SAW ketika beliau melakukan takziah, kecuali ada salah satu hadis. Yang hadis ini juga mengajak kepada sabar atas tertimpanya musibah. Apa kata beliau? Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya apa yang Allah ambil itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah ambil siapa? Nyawa seseorang. Walahu ma a'ta, dan dia juga yang memberikan kepada kita. Dia yang memberikan kerabat, dia juga yang mengambilnya. Walikulli syai'in indahu bi ajalin musamma. Dan sesungguhnya makhluk itu pasti ada ajalnya, kata Rasulullah. Kita ini pun ada ajalnya, tidak tahu kapan ajal kita ini. Dan semoga Allah menutup umur kita dengan hal-hal yang baik. Ya. Maka Rasulullah menyebutkan setiap makhluk itu ada ajalnya masing-masing. Faltasbir, maka ketika kita merasa terpukul ketika ajal itu sudah datang, maka bersabarlah, kata Rasulullah. Wa litahtasib,
Begitu juga ketika engkau bersabar, berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mudah untuk mengikhlaskan apa yang Allah berikan kepada kita. Ini yang disebut dengan as-sabru, yang Allah berikan kepada kita. Bersabar dan mintalah pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu juga bisa dilakukan oleh seseorang istri kepada suaminya. Ya. Salah satu contoh, misalkan seorang laki-laki duda, mempunyai anak, menikah dengan seorang perempuan. Duda punya anak, menikah dengan seorang perempuan. Ya. Kemudian anak duda ini meninggal. Ya, meninggal. Kesedihannya itu lebih besar kesedihan suami duda tadi atau istri yang baru dia nikahkan? Besar kesedihan suaminya. Maka dalam hal ini istri untuk menghibur itu tadi untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada riwayat dari seorang sahabiah, ya, perempuan, ketika mendengarkan kabar anak meninggal, sangat dicintai oleh suaminya, dan dia tahu bahwasanya ketika anak ini meninggal, suaminya akan terpukul sekali. Ya, akan terpukul sekali. Dan ketika dia bersedih, bisa menghibur suaminya, suaminya itu akan terpukul. Sahabiah ini tadi, ketika datang, dia setelah berhias, setelah suaminya itu merasa tenang, merasa bahagia, barulah dikabarkan bahwa anak yang dia cintai sudah meninggal. Maka ketika itu sahabiah ini mengajak suaminya untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ mereka melakukan hubungan badan, dan Allah gantikan anak yang meninggal ini dengan anak yang baru. Ini salah satu bentuk takziah yang dilakukan seorang istri kepada suaminya. Maka bentuk-bentuk takziah seorang muslim kepada saudaranya yang lain bisa dengan bentuk-bentuk yang sifatnya menghibur dan juga mengajak orang itu untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan cara memberikan makanan kepada keluarga orang yang ditinggalkan. Maka Rasulullah SAW pernah menyebutkan apa? Isna'u ta'am li ali Ja'far. Bikinkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Sesungguhnya mereka itu sedang disibukkan dengan kesedihan mereka. Orang yang sedang bersedih itu kadang-kadang tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Maka hiburlah mereka dengan cara membuat makanan kepada mereka, berikan makanan, bahkan makanan yang mungkin mereka suka. Ya. Bahkan ini yang dipraktekkan oleh teman-teman kita, ya, ketika di Sudan dulu, ya, jauh di Afrika, pulang ke Indonesia itu susah. Bahkan untuk mempersiapkan visa pulang itu sebulan sebelum
harus dipersiapkan. Kemudian mendengarkan salah satu keluarga dari teman kita ini meninggal, bapaknya mau pulang tidak bisa, bahkan harus menunggu 1 bulan, maka dia tetap di sana dengan sangat terpukul, tidak bisa melihat bapaknya untuk yang terakhir kalinya. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan ini dan juga sebagian guru-guru kita? Mendatangi kawan kita ini. Selain mendatangi, memberikan makanan. Apa kira-kira makanan yang dia suka? Berikan kepada dia. Yang mungkin dengan makanan itu bisa menghibur dirinya, mengurangi kesedihannya, dan dia merasa ada orang lain yang memperhatikannya. Dan dengan itu dia bisa mengharapkan pahala sabar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lafaz-lafaz yang digunakan untuk melakukan takziah itu tidak ditentukan oleh Rasulullah SAW, tapi semua lafaz yang bisa mengajak seseorang itu untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang ziaratul kubur, berziarah ke kubur. Ziaratul kubur mustahab, sunnah hukumnya untuk laki-laki. Untuk laki-laki semua sepakat ulama sunnah, ya. Tapi untuk perempuan, para ulama berbeda pendapat, ya. Nanti kita bahas di belakang. Bagi laki-laki hukumnya sunnah. Dari Abdullah bin Buraidah an abihi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah atau tudzakkirukumul maut. Dulu kata Rasulullah SAW, aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Dulu. Mengapa dulu Rasulullah SAW itu melarang untuk berziarah kubur? Karena kadang-kadang kebanyakan dari mereka itu meratap di kuburan. Ketika mereka meratap di kuburan, kebanyakan dari mereka itu mengagungkan kuburan, diagungkan kuburan itu. Setelah diagungkan kuburan itu, kebanyakan dari mereka meminta ke kuburan. Itu ya. Makanya dalam bab ziarah kubur ini harus diperjelas. Apa amalan-amalan yang dilakukan ketika ziarah kubur. Jangan sampai nyebut ziarah kubur tapi prakteknya meminta kepada kuburan. Karena banyak di tempat kita ini kuburan-kuburan yang dikeramatkan, diagungkan. Ketika mereka mengagungkan kuburan itu, mereka berharap sesuatu yang mereka dapatkan dari pengagungan mereka terhadap kuburan. Salah satunya adalah dengan menyiramkan minyak wangi. Minyak wangi disiram di atas kubur. Nah, kira-kira apa hukum? Ya, kita beli minyak wangi. Kemudian ketika kita ke kubur, kita siram minyak wangi di atas kubur itu. Apa fungsinya? Kira-kira? Apakah supaya orang-orang yang datang ke kuburan itu wangi? Atau supaya kubur itu wangi tanahnya? Ya. Nah, ini salah satu bentuk ziarah kubur yang salah. Salah ziarah kubur seperti ini. Ya. Dan itu ada di tempat kita ini. Di tempat kita ini ada. Ana pernah datang ke kuburan yang di Bahar itu. Kuburan Syekh Ali. Di dalamnya itu ada botol minyak wangi. Botol minyak wangi di dalamnya. Ya, bahkan di kelambu kuburannya. Ya, ini
berlebih-lebihan ketika melakukan ziarah kubur. Ya. Maka ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Mengapa? Karena ketika kita melakukan ziarah kubur akan mengingatkan kita bahwasanya kita pun akan mati seperti mereka. Ya. Kita pun akan meninggal, akan mati. Makanya Rasulullah SAW itu menyebutkan sesungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian akan kematian. Ya, bagaimana di dalam kubur itu kita dalam keadaan sendiri, tidak ada seorang pun yang menemani, ya, tidak ada seorang pun yang bisa mendengarkan perkataan kita, hanya amalan-amalan kita yang akan menemani kita di alam kubur itu. Itu yang membuat kita itu ingat akan kematian. Ya. Maka ziarahi kubur. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan yang lainnya. Ista'dzantu Rabbi an astaghfir laha falam ya'dzan li. Wasta'dzantu an azura qabraha fa'adzina li fazuruha fa innaha tuqdzakkirul maut. Rasulullah SAW ketika itu ingin berziarah ke kuburan, tapi kuburan ini adalah kuburan orang-orang jahiliyah, dan Rasulullah SAW ingin mendoakannya. Allah larang, karena tidak boleh mendoakan orang-orang yang meninggal dalam keadaan jahiliyah, orang-orang yang meninggal dalam keadaan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dilarang. Ya. Kemudian Rasulullah SAW itu diizinkan untuk berziarah ke kuburan itu. Ya. Berziarah ke kuburan itu. Kenapa? Karena berziarah ke kuburan mereka mengingatkan kita akan kematian. Ya. Jadi hukum ziarah kubur adalah mustahab. Bagaimana sifatnya? Sifat ziarah kubur itu macam mana? Yang pertama, ketika kita ingin masuk ke dalam kuburan, ya, ketika kita ingin masuk ke dalam kuburan, maka disunahkan untuk memberikan salam. Ya. Apa bentuk salamnya? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Assalamualaikum sama dengan salam kita kepada orang yang masih hidup. Assalamualaikum. Cuman belakangnya beda. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin. Wahai penghuni rumah. Ya, diyar di sini adalah rumah kuburan itu. Ya. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kemudian apa kata Rasulullah? Dan sesungguhnya aku ini nanti akan ikut masuk bersama kalian. Ya. Antum faradna wa nahnu lakum taba'. Kalian mendahului kami dan kami akan mengikuti di belakang kalian. Wa nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Dan semoga Allah memberikan kalian dan juga memberikan kami al-afiyah. Afiyah itu adalah banyak-banyak ampunan. Ini salah satu bentuk salamnya. Dapal yang panjang-panjang lah, assalamualaikum assalamualaikum, ada pepe. Ya, atau assalamualaikum ya ahlal kubur. Semoga keselamatan bagi kalian wahai ahli kubur.
Yaghfirullahu lana walakum, semoga Allah itu mengampuni dosa-dosa kalian dan juga dosa-dosa kami, kata Rasulullah SAW. Jadi disunahkan untuk melakukan salam, ya. Setelah salam, maka menghadap ke kuburan yang ingin diziarahi. Misalkan kuburan orang tua kita, hadapkan wajah itu ke arah kuburan, ya. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk doanya? Doa-doa yang isinya adalah ampunan, ya. Doa-doa yang isinya itu adalah ampunan untuk mayit. Dan jangan pernah melakukan ratapan di atas kuburan. Paham tidak ratapan maksudnya ini? Contoh ratapan itu misalkan sebelum kawin, gi ke kuburan mak kita. Kemudian kelak nyebut di atas kubur itu, mak, entela dak gi, so pagi aku nak kawin. Nah, tolong doakan dari hane. Nah, ini tidak ada baca macam ini. Macam mana mayit itu disuruh berdoa dari alam kubur? Ya, mayit itu tidak bisa berdoa dari alam kubur, karena berdoa itu adalah ibadah. Dan ketika orang telah meninggal, putus semua amalan ibadah dia. Ya, tidak bisa dia itu berdoa dari alam kubur. Tapi mayit itu membutuhkan doa dari kita-kita yang masih hidup, yang mendoakan mereka, yang akan memudahkan mereka di alam kubur nanti. Nah ini, ya. Jadi jangan isi ziarah itu adalah ratapan, jangan. Tapi isilah ziarah kubur itu dengan mendoakan orang yang ada di kuburan tersebut. Doakan, ya. Setelah mendoakan mayit, ya, maka keluar dari kuburan dan selesai. Itulah salah satu sifat ziarah kubur, ya, yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Adapun misalkan sifat ziarah kubur sekarang, setiap gi ke kubur muik kinceng misalkan, ya, muik kinceng. Kemudian setiap kali gi ke kubur kelak apa namanya, daun-daun yang di atas kubur itu dibersihkan, ya. Ataupun zaman kita sekarang ini, ada kemarin kawan itu dapat perintah untuk ngecat kubur, dicat setiap tahun, dicat. Nah ini memperbaiki apa namanya, lah macam ngecat rumah kubur ini, ya. Yang seperti ini tidak disunahkan, dan ini tidak dianggap ziarah kubur, ya. Yang seperti ini, apalagi misalkan kinceng setiap kali ziarah kubur kelak disiram mayit, seolah-olah ketika disiram air itu mayit mendapatkan manfaat dari air tersebut. Ah ini tidak ada fungsinya, ya, tidak ada fungsinya muik kinceng itu. Bahkan menyiram kuburan dengan air itu apa fungsinya? Supaya tanahnya itu padat. Itu apa fungsinya? Ya, fungsinya itu, tidak lebih, gitu. Maka jangan ziarah, membuat ziarah-ziarah atau sifat-sifat ziarah kubur yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana dengan ziarah kubur bagi perempuan? Bagi perempuan ulama berbeda pendapat. Yang pertama,
Imam Malik menyebutkan rukhsah bagi perempuan untuk melakukan ziarah kubur, diberikan keringanan bagi mereka. Ya. Dengan dalil hadis Aisyah, "Kaifa aqulu lahum ya Rasulullah ay inda ziyarati halil kubur?" Wa qad taqaddama an Abdullah bin Abi Mulaika anna Aisyah aqbalat zata yaumin minal maqabir. Faqultu ya ummul mu'minin min aina aqbalta? Qalat min qabri akhi Abdurrahman. Para ulama yang menyebutkan hukum rukhsah bagi perempuan-perempuan yang ingin ziarah kubur adalah hadis Aisyah ketika dia baru pulang dari kubur Abdurrahman, adiknya. Ya. Aisyah baru keluar dari kuburan Abdurrahman. Ditanya dari Abdullah bin Mulaikah, "Dari mana engkau wahai ummul mukminin?" Ya. "Aku baru saja dari kuburan Abdurrahman." Kemudian dijawab lagi, "Alaisa kana yanha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Iya. Apakah Rasulullah SAW itu pernah melarang perempuan untuk ziarah kubur? Dijawab iya. Memang Rasulullah SAW pernah melarang untuk ziarah kubur bagi perempuan. Ya. Kana an-nahyu an ziyaratil kubur thumma amara bi ziyaratiha. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah menyuruh untuk berziarah ke kuburan. Dari hadis ini para ulama menyebutkan hukum ziarah kubur bagi perempuan itu rukhsah, ya, diberikan keringanan bagi mereka. Tapi kalau perempuan-perempuan ziarah kubur, ketika mereka ziarah kubur itu melakukan hal-hal yang tidak diajarkan Rasulullah, salah satunya misalkan meratap, ya, nangis berlebih-lebihan ketika mereka melakukan ziarah kubur, lebih baik tidak usah ziarah kubur sama sekali. Ya, makanya dalam mazhab Imam Ahmad, ziarah kubur bagi perempuan haram boleh, ya. Ya, maka jangan haram nanti kalau misalkan kita umroh, ya, perempuan tidak boleh masuk ke kuburan Baqi misalkan. Karena memang dalam mazhab Imam Ahmad tidak boleh ziarah kubur bagi perempuan itu, karena perempuan itu rawan menangis. Ya. Dan sampai saat ini, bahkan kemarin ana pernah di tempat hafalan Al-Quran itu ada seorang yang meninggal. Nah, itu keluarga yang perempuannya itu nangis sampai 5 rumah, 6 rumah kedengar nangis, nyurak-nyuraknya. Ya, ini adat-adat, kebiasaan-kebiasaan yang masih tersisa dari zaman jahiliyah dulunya, walaupun mereka orang Arab. Ya, maka kebiasaan-kebiasaan jelek itu masih ada. Maka perempuan misalkan ketika mereka ziarah kubur, gawe, nangis, tidak jelas, ya, meratap, lebih baik tidak usah ziarah kubur. Karena Rasulullah SAW juga pernah menyebutkan, ya, la'anallahu zawaratil kubur. Sesungguhnya Allah itu melaknat perempuan-perempuan yang berziarah kubur. Lil mukassirat minaz ziyarah li sighatil mubalaghati. Ketika mereka itu melakukan ziarah yang berlebih-lebihan, perempuan tadi. Ya. Jadi bagi perempuan yang ingin berziarah kubur, ya, Allahu alam, ketika misalkan bisa menjaga batasan-batasan itu dan memang ziarah kubur itu hanya ingin mengingatkan kita atas kematian, maka tidak jadi masalah. Tapi kalau misalkan datang ke kubur malah meratap apa segala macamnya, itu tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan.
Kemudian pembahasan selanjutnya. Yang punya pertanyaan langsung tulis ya. Yang punya pertanyaan langsung tulis. Habis 10 menit ana selesai, habis itu kita bahas pertanyaan. Pembahasan selanjutnya adalah tentang amalan-amalan yang bermanfaat untuk mayit, untuk mayat. Ya, apakah ada amalan-amalan yang bermanfaat untuk mayat? Ya, yang bisa kita hadiahkan kepada mayit yang sudah meninggal. Minal muttafaq alaih annal mayyit yantafi bima kana sababan fihi minal amal bir fi hayatihi. Ada sesuatu yang ulama sepakat di mana mayat itu bisa mengambil manfaat ketika dia sudah meninggal. Yang pertama adalah ketika dia pernah beramal soleh di dunia, dan amalan soleh dia itu menghasilkan pahala-pahala jariah. Salah satunya misalkan wakaf masjid ini misalkan. Yang punya tanah masjid ini sampai saat ini dia akan mendapatkan pahalanya walaupun dia telah meninggal. Walaupun misalkan kita yang sholat sekarang ini tidak tahu siapa yang mewakafkan masjid ini, tidak tahu punya siapa tanahnya, itu pahala dia akan tetap mengalir. Ya. Walaupun kita tidak tahu siapa yang mewakafkan. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah doa. Doa orang-orang yang dikhususkan kepada mereka, terutama doa anak-anak yang soleh. Ya. Ini semua ulama sepakat ini. Tidak ada khilaf di sini. Tapi kadang-kadang dalam perkara-perkara yang ulama sepakat jarang kita gawe. Ya, jarang kita gawe. Pernahkah kita mendoakan misalkan keluarga kita dari lisan kita ya? Dari lisan kita mendoakan keluarga kita yang sudah meninggal. Pernah enggak? Nah itu semua ulama sepakat. Entah itu doa setelah sholat, entah itu mendoakan misalkan ketika kita mengingatkan mereka, entah itu ziarah ketika kubur kita doakan mereka, itu semua mereka mendapatkan manfaat dari doa itu. Tapi jarang dilakukan kan? Nah ini, ya. Jadi yang pertama adalah amalan soleh mereka yang mereka tinggalkan. Kemudian yang kedua adalah doa orang yang masih hidup. Kemudian yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, maka kita ini sebagai perempuan minimal kita itu ada ilmu yang kita tanamkan untuk anak kita. Ada ilmu yang kita tanamkan untuk anak kita. Minimal apa ya minimal? Ilmu tentang sholat itu minimal. Kalau pacak, tidak usah diberi kayak guru ngaji ya. Kalau pacak. Jangan diberi ilmu sholat ini kepada guru ngaji ya. Tapi kebanyakan orang tua sekarang ini tidak deh, semua dilepas. Ya, anak cari anak, dia cari dia. Ya, bayangkan ketika kita mengajarkan anak ini ilmu sholat ke anak kita, dipakai terus oleh anak ini sampai dia besar nanti, dipakai terus amalannya. Itu pahala ilmu tentang sholat itu akan terus mengalir untuk orang tuanya. Ya, terus mengalir. Begitu juga dengan para sahabat. Mengapa Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan kita ini walaupun berinfak 2 gunung Uhud emas, 2 gunung Uhud emas itu sebesar 2 gunung Uhud. Jadi itu ulama bahwasanya mayit itu mendapatkan manfaat. Ya, doa orang yang masih hidup, kemudian ilmu mereka yang bermanfaat, kemudian yang ketiga adalah sedekah atau amalan-amalan harta yang masih digunakan ketika
mereka sudah meninggal. Itu semua ulama sepakat. Ya. Adapun ulama berbeda pendapat amalan yang selain tiga ini. Apa contoh bacaan Al-Quran itu bermanfaat? Jumhur ulama menyatakan bahwasanya bacaan Al-Quran itu bermanfaat mayit. Ya, wahai ra'yul jumhur, jumhur ulama. Contohnya misalkan kita baca Al-Quran, Al-Fatihah kita baca, kemudian kita niatkan pahala untuk yang telah meninggal. Itu jumhur ulama. Tapi sebagian ulama yang kata Imam Nawawi ashhur min madzhabi la yasil. Kata Imam Nawawi, yang terkenal dalam Syafi'i, Quran tidak sampai pada mayit. Nah, ini salah satu ya. Imam Nawawi boleh dapat pahala Al-Quran itu kepada ya. Allahumma awsita sawima qala. Kita sebut macam mana kita hatiku ini kepada fulan yang telah meninggal. Jadi misalkan baca Al-Quran itu ulama berbeda pendapat apakah sampai atau tidak. Daripada khilaf, lebih baik mengikuti yang ulama sepakat. Apa ulama sepakat? Doa. Kita berdoa 5 waktu. Doa untuk sampai orang kadang doa ketika mereka ingin memberikan pahala telah meninggal, butuh saran besar, mengundang orang baca Al-Quran. Al-Quran tadi sepakat atau khilaf tadi? Khilaf ulama. Ya. Walaupun sampai, tapi ya. Karena Al-Quran ini ibadahnya tauqifi. Sholat. Sekarang kita sholat 2 kali. Siko sholat untuk hidup, siko sholat untuk orang. Sampai ada kira-kira. Sampai. Contoh misalkan kita punya tahu tidak ada pahala macam ngirim nih. Macam mulai besok pagi meninggal, hari dia meninggal, so pagi kita sholat subuh 2 kali, sholat asar 2 kali, sholat maghrib 2 kali, sholat isya 2 kali. Sholat yang pertama untuk kita, untuk kewajiban kita, sholat yang kedua kita kirim. Tidak sholat itu kira-kira. Tidak ada sama. Semua ulama sepakat ini. Ya. Sama juga dengan bacaan Al-Quran. Ya. Bacaan Al-Quran pun seperti itu. Sebagian ulama nyebut ada sampai karena Al-Quran itu juga sama dengan sholat. Ya. Maka jangan ketika sudah meninggal kecil kapan mengharap kiriman pahala orang masih hidup. Karena orang yang masih hidup kadang-kadang lupa untuk
mengumpulkan pahala mereka. APG ngirim pahala kan kita nih. Ya. Selama kita masih hidup ini, kumpulkanlah amalan-amalan kita yang mungkin bisa kita bawa ketika kita meninggal nanti. Ya, sampai di sini dulu. Ya. Yang punya pertanyaan ada tidak? Langsung dikirim ke depan nih. Insya Allah itu pakai SY atau pakai SH? Susah kalau kita apa namanya, terjemahan ke Latin susah. Karena kalau misalkan yang maco SH kita berikan orang Afrika maco, pacak jadi SY oke, Shin oke, ya. Jadi tidak ada istilahnya penulisan paten untuk tulisan lain ke bahasa Arab, tidak ada, ya. Jadi kita nak nyebut insya Allah pun tidak masalah, nak pakai insya Allah pun tidak masalah. Yang penting maksudnya itu adalah insya Allah. Yang penting Arab benar, ya. Penyebutan Arabnya itu betul, itu yang lebih penting, ya. Dan itu juga kadang-kadang penulisan Latin ini ada mudorotnya juga, muat orang malas belajar tulis Arab. Coba tengok Quran-Quran kita yang lama dulu. Quran-Quran kita yang lama dulu ada bahasa Melayu, ya. Orang kini tidak tahu macam Arab Melayu tuh. Dengan dal, ain, titik tiga dia, alif, nun, nama, nun kan mim, alif, ya. Itu Arab Melayu dulunya. Artinya orang dahulu dia tahu tulis Arab walaupun dia buta huruf. Nah, kita ini semua tulisan Arab nak dilatinkan. Bahkan kadang-kadang orang haji sekarang itu maco ayat Al-Quran pakai apa? Tulis Latin. Saking kan malas belajar tadi. Jadi ada penulisan yang paten. Ya, menurutku sendiri ya. Nak pakai SH, SI jadi baik. Pentingnya nyebutnya tetap insya Allah. Nah, itulah. Ya. Yang penting nyebutnya tetap insya Allah, ya. Ada pertanyaan yang lain? Kalau mendoakan saudara-saudara yang jauh, apakah harus disebut namanya? Nak disebut pun tidak apa-apa, nak disebut pun tidak apa-apa. Malah kerja. Ya, misalkan kita punya laki satu, misalkan Allah ampunilah dosa saudara Iko, tidak disebut, tidak malaikat mereka pahala kemana? Udah pepe disebut pun tidak masalah. Dengan menyamakan malaikat itu dengan kurir JNT itu menghamaikan itu, oh pecah ahlah. Perlu disebutkan, tidak disebutkan pun tidak. Ya, yang lain. Oh, dipandaikan tanah itu apa hukumnya? Bid'ah, berdosa. Ada contoh macam itu. Misalkan nang itu nangis,
ya sudah, doakan. Bukan di apa atau termasuk besar, syirik besar yang murtad maksud aku tuh. Tapi itu termasuk dosa besar. Ngapain meyakini bahwasanya tanah itu yang bisa menghilangkan kesedihan orang. Itu loh. Ya. Tidak ada dari Rasulullah SAW. Tidak ada dari perkataan ulama. Ya. Karena kini ya banyak, itulah tadi itu banyak tidak jelas, tidak boleh. Ya, tidak boleh menghilangkan kesedihan seseorang itu dengan memandikan dia dengan tanah kubur. Tidak boleh. Berdosa. Seperti itu. Ada yang lain? Ada yang nulis atas? Ada ya? Hah? Ada ya? Ada di dalam? Ada ya? Lagi ada yang nanya? Mana nanya? Tanya lah. Basing. Lagi ada berapa menit nih? Hah? Apa ya jam salabim ablak ada berau urso. Tapi kalau jampi dia misalkan baca Al-Fatihah misalkan, tidak jadi masalah, boleh. Ya. Bahkan ada salah satu bapak-bapak ya, anak nangis terus, minta ruqyah, ruqyahnya. Karena apa? Karena ruqyah itulah doa mustajab, itu doa orang tua kepadanya. Ya. Makanya kalau nak meruqyah itu pada dasarnya orang tua yang meruqyah. Bacokan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala anak itu lebih mustajab. Allah kabulkan. Maksudnya di sini pernah meruqyah seorang ibu-ibu nih. Ibu-ibu dia dukun. Dia dukun. Sering ketika duduk jin tadi tidak keluar. Kutanya Kak, mana enak? Anak lempus cola dulu tidak hilang-hilang. Ya, itulah kadang-kadang doa anak kepada orang tuanya, bacaan Al-Quran misalkan, itu lebih mustajab dari seorang ustadz. Ya, kita datang ustadz misalkan minta ruqyah, kita datang posisi badan tengah letak, tetap tidak ada inilah istilahnya, tidak ada ngefek. Ya, jadi kalau yang seperti itu lebih baik orang tuanya yang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, jangan terbiasa buik ke ini, buik ke ustadz ini, buik ke ustadz ini. Ustadz itu dijadikan tempat bertanya baik. Jangan nyuruh ustadz yang meruqyah. Usahakan orang tua yang meruqyah. Ya, makanya kemarin bapak-bapak itu kusuruh orang tua yang meruqyah. Coba orang tuanya yang membaca. Jangan hikat-hikat ustadz, seolah-olah kalau ustadz itu yang ada kemampuan. Padahal doa orang tua itu lebih lah ya. Insyaallah kita lanjut di minggu yang akan datang, melanjutkan bab ini ya, yang baru-baru hadir menanya bab-bab yang lama ya, tanyalah. Tapi ini terus maju nih, tidak ada ngulang ke belakang. Jangan ngulang ke belakang lah, beda pula pemain terus sampai
insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk menyelesaikan kitab ini insyaallah. Kita tutup dengan kafaris. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.